Tapi gue kalau pengen nanya lagi om, kira-kira mobil kesukaan om tuh apa sih sebenarnya? Sebenarnya kalau saya pribadi sih Audi ya, hati saya di Audi ya. Jadi Oh. saya memang suka Audi sebenarnya. Nah tuh om, tadi kan om bilang katanya mobil favorit om kan Audi itu. Nah, gue pengen tanya om kan mobil kesukaan Audi, kira-kira Audi apa aja sih yang om punya? Untuk Audi sih saya punya dua Audi A4, satu A3 sama satu A6. Oh, Sama ada terus? satu lagi Orot. Oh oke, terus? Orot, tapi itu kan masih di gudang ya, saya taruhnya ya. Mm-mm. Nggak kurus lah. Jadi ya udah, jadi yang saya urus yang ini aja, empat Oh, mobil ini aja. yang dimodif lah istilahnya ya. Istilah modif itu yang dimodif itu. Ha. Ini kan di belakang kita kan ada A4 sama A6 ya om ya. Ya benar. Penanya deh om, untuk A4 ya, Mm-mm. modif A4 dulu paling ya. A4 itu sejarahnya gimana sih om? Bisa dapat sampai kayak gini, sampai modif begini? Jadi gini, sejarah pertama kan saya punya Audi satu lagi tuh yang memang saya dari dulu main. Zaman tahun 2010, 2012 saya main itu. Mhm. Semenjak itu ada big project, Mhm. otomatis kan barang mobil yang lamanya itu kan nggak kepake toh. Iya betul. Akhirnya dibanding saya jual-jualin setengah harga, seperempat harga, mendingan udahlah saya beli mobil satu lagi gitu untuk mindahin barang-barang yang mobil itu ke Mobil yang baru. mobil yang baru. Ah, oke. Dan kebenaran memang teman sendiri juga itu yang punya mobil itu yang saya beli. Yang gue beli. Jadi beli dari teman sendiri. Dari teman sendiri, bener. Dia punya Audi, Hmm. dia juga mungkin jarang juga make ya kan, dibandingin menemuin garasi. Dapat didiemin Ya, lah. didiemin lah. Nah. Akhirnya sono sini ya udah saya beli. Oh. Terus baru dipindahin semuanya ke situ. Pindahin semua barangnya Ke sini. ke sini. Benar. Oh. Terus apa aja sih om yang dipindahin itu? Dipindahin itu kita ngeliat dari sisi eksterior dulu ya. Jadi eksterior itu saya menggunakan aftermarket rigger tuning itu berupa front full body kit. Iya. Habis itu side skirtnya juga dari rigger tuning, kemudian juga diffusernya Iya. ya kayak add-on gitulah. Mhm. Itu juga rigger tuning. Kemudian bagasi saya pakai mereknya apa tuh namanya Osir. Jadi itu karbon tuh dari trangnya tuh bagasinya tuh karbon. Oh. Kemudian saya kasih extra lips lagi, bukan lips ducktail Iya. supaya dia agak lebih runcing lah istilah kasar. Di belakangnya. Untuk karbon juga. Kemudian karbon parts eksterior saya masih menggunakan Osir juga seperti spion, kemudian grillnya sama dia punya plat nomornya tuh. Iya. Nah, itu juga karbon, itu dari Osir. Kemudian juga lambangnya itu logo. Nah, itu logo base-nya itu juga Osir juga karbon. Oh, jadi konsepnya pengen full Konsepnya, karbon. jadi kayak street racing lah ya. Kita Iya. harus ada nonjolin karbon-karbon yang ada di mobil kan, aura karbonnya. Jadi ya harus pakai karbon. Terus ini sebelum kesana ya om ya, ini kan kalau dilihat ini mobil warna apa sih sebenarnya om? Base-nya sebenarnya warnanya hitam. Heeh. Nggak tahu gimana saya pengen campur warna sama candy sama ceramic ada birunya gitu. Jadi kalau misalkan kita sekarang nih hitam aja begini. Cuma nanti kalau misalkan kena sinar bener-bener pekat atau misalkan kena lampu udah malam nih dia baru warnanya biru.
Oh, jadi ini berbeda sama orang-orang lain ya. Soalnya biasanya kalau dilihat mobil itu kena cahaya dia biru, kalau gelap dia hitam. Ya begitu. Jadi kalau ini di Audi ini kebalik. Jadi kalau kena cahaya malah hitam. Iya, Kalau gelap jadi biru. biru. Oh, oke. Bagus, konsep baru istilahnya ya. Udah lama sebenarnya, cuman kan saya kan kepengennya tuh warnanya sebenarnya hitamnya lebih banyak kalau misalkan di siang bolong kan ya. Betul? Jadi malam kalau misalkan kita suka foto malam yang berbeda itu biarin kena lampu dia nonjol itu birunya. Jadi kalau dibilang tuh anak malam lah kalau istilah katanya mobil Audi ini. Oh iya, iya. Cocok sih Om, cocok. Untuk warna dengan diperpaduan dengan karbon tuh cocok. Benar. Terus itu kaki-kaki pakai apa aja sih Om? Kalau kaki-kaki sih saya pakai Airgen, ya. Airgen itu Airsus. Kemudian itu BBK-nya saya pakai 8 pot depan, belakang 4 pot. Habis itu apa lagi ya? Velg? Nah, velgnya ini pakai Forstainer yang tipe apa tuh? VC01 atau apa, ini juga discontinue nih 19 inch. Oh, ring Ring 19. 19. Lebar? Lebar 9,5 12. Belakang 12. Jadi ini udah natural white body juga depan belakang. Tapi ini nggak kelihatan celong ya Om ya? Enggak kelihatan celong, dia jadi super div concave gitu loh. Iya, kayak concave gitu ya. Yang belakangnya. Benar. Dan itu juga peleknya juga saya dalam inner barrelnya tuh itu saya kasih blue candy. Oh, Kalau biasa kan orang berarti ini wah ini cuman warnanya warna apa sih, Dove apa nih, bronze gitu kan. ya. Padahal kalau kita ngeliat dalemannya tuh warnanya biru. Oh. Jadi saya inner barrelnya lagi saya cat lagi warnanya Bagian dalamnya. bagian dalamnya gitu. Terus ini di Om di white body atau gimana? Ya, natural kan, Natural. depan belakang natural. Ban pakai apa Om? Ban pakai DRB. Ukuran? Ukuran berapa tuh, 265 35, depan berapa, 225 30 atau berapa lupa juga saya. Oh, ban narik Agak lah narik ya. sih, agak narik supaya bisa dapat fender tulips juga kan. Oh iya, ngincer fender tulips ya. Tadinya saya pakai itu splitternya lagi, ada side skirt tambahan lagi, jadi katanya lebih mapak lagi kan. Oh, lebih dalam Saya lagi ya. cabut. Oh, kenapa Om? Risih ya kalau mau misalkan itu. Oh. Kan saya juga kadang-kadang kalau mau ke apa saya pakai gitu. Jadi kalau untuk drivable-nya tuh enakan nggak pakai begitu-begitu sih. Jadi biar Splitter kelihatan biar clean kelihatan aja lah ya. aja lah gitu. Terus ini selain eksterior apalagi Om ini modif? Yang modif kita ngomongin apa nih, engine. Boleh dari engine dulu boleh. Nah, engine itu jadi ini dengan mobil yang lama itu kan saya Audinya itu udah modif sampai ganti conrod. Jadi pistonnya, stang pistonnya semua udah ganti. Jadi ini saya pindahin tuh mesinnya dari yang lama ke yang baru. Jadi mobil mesin yang teman saya yang saya beli itu ada di gudang. Oh, ditaruh gudang. Taruh gudang. Jadi kalau misalkan untuk esek-esek saya bingung dah tuh. Oh, jadi yang ini dipindahin. Jadi kalau kita mau esek-esek mobil yang hitam biru ini, kita harus ke rumah lama, bengkel gudang. Nah, kita baru esek-esek situ. Kalau misalkan mobil A4 yang satu lagi yang ganti mesin itu, nah itu harus esek-eseknya di mobil ini. Oh. Karena kan ini kan udah stroker segala macem kan, dan ganti turbo. Nah, turbonya itu udah K04. Intercooler ganti, oil catch can ganti. Ya kan? Lumayan banyak Lumayan lah ya. banyak lah sebenarnya. Terus air filter juga saya ganti. Terus strut barnya untuk yang depan itu saya karbonin. Oh, Strut bar itu, oke. ya. Iya, strut bar. Strut bar. Habis itu apalagi ya? Nah, kap mesinnya saya pakai osir juga. Karbon. Jadi, karbon. Depan belakang dia karbonnya. Oh, Jadi full ya. enteng banget. Nah, habis itu apalagi oil apa? Pendingin transmisi juga pakai. Habis itu apalagi ya? Udah sih kalau misalkan engine sih itu aja sih. Oh, knalpot. Oh iya, exhaust gimana? Full system pakai FI exhaust. Jadi itu yang turbo back sistem yang dari downpipe tuh Iya, segala macamnya sampai belakang, Favtronic. betul. Nah, itu juga tipnya juga pakai yang karbon dari FI exhaust. Nah, ini nomor berapa ya? Nomor 11 kalau nggak salah. Oh. Jadi FI exhaust ngeluarin produk untuk A4 ini
nomor 11 nih knalpot. Gitu. Dan nomor 5-nya di teman saya ada yang pakai juga. Nah, itu kandas juga dia, Audi juga. Terus selain mesin sama dibawa-bawa kap mesin lah Om ya. Ada apa aja sih Om di interior? Di interior audio dulu lah. Boleh. Audio belakang saya juga pakein audio. Itu juga saya balik lagi ke FI Audio di Jakarta Selatan. Dia juga teman punya Audi juga. Jadi dia specialize juga sama audio saya juga. Jadi itu terdiri dari ground zero 12 inch atau 12 inch kanan kiri, jadi ada 2 sub. Habis itu saya pakai ini lagi ground zero punya amplifier. Habis itu sama amplifier yang merek apa tuh, Audison. Audison, oke. Sama speaker ini kan semua full perdam juga. Saya pakai two way yang merek apa tuh? Bentar. Refresh dulu. Ini merek apa namanya? Saking banyaknya Om ya. Merek vokal. Vokal. 165K nggak salah tuh. Lupa juga. Kabel-kabelnya pakai harmoni kalau nggak salah. Oh. Terus itunya juga semuanya pakai ya gitulah. Interiornya juga lumayan juga. Saya pakai ADV One. Itu salah satu tempat brand yang ada di mana ya, itu bukan Jakarta, Serpong ya nggak salah, atau Alsut. Jadi itu interiornya full pakai apa ya mereknya, aduh saya lupa. Jadi itu udah ganti juga leathernya semua ganti. Habis itu juga seat beltnya warna merah. Habis itu steering wheelsnya juga saya ganti yang RS4 tipe yang 2014 kalau nggak salah itu. Nah itu juga karbon juga tuh, flat bottom juga. Untuk steering wheelsnya. Habis itu juga ornamen karbonnya full interior saya pakai Osir. Dari dia punya footstep. Iya. Itu kan pasti ada kayak semacam besi tuh, saya pakai karbon, mereknya Osir ada. Habis itu door panel pakein Osir. Habis itu depan belakang saya pakein kan. Habis itu kemudian center panelnya. Iya betul. Habis itu dia punya speedometernya, punya ornamen yang bisa diganti tuh. Kalau Audi kan bisa diganti tuh. Iya. Nah dia pakai karbon juga. Sama yang dia punya tengahnya, yang untuk monitor tengah tuh saya juga pakai Osir juga. Oh jadi ini konsepnya full karbon. Full karbon. Memang dalam luar ya. Dalam luar aftermarketnya memang ada untuk mobil ini gitu. Kenapa? Why not gitu, kita coba kompletin gitu kan. Secara ininya juga gear knobnya juga Osir juga. Itu jadi kalau itu nyalain lampu tuh nyala tuh, ada LED-nya warna merah. Oh iya. Kemudian juga footstep untuk pedal-pedalnya itu. Pedal ya, itu juga Osir. Memang full komplit Osir. Habis itu kemudian yang paling gampangnya lagi pilar-pilar di kita punya roof itu semua saya ganti pakai kayak semi, dulu ngomongnya kita sweat sebelum ada Alcantara, padahal sama aja. Oh iya benar. Habis itu stitching merah. Kursi ganti juga Recaro Sportster CS bagian depan itu tahun 2000 berapa tuh, 2016 17 kalau nggak salah. Oh Gitu. Nah itu juga belakangnya backshieldnya juga saya karbonin. Dan itu memang timnya dia punya kursi itu bukan yang leather. Dia kayak ada pattern kayak army begitu. Gitu. ini kalau boleh tahu Om, Om kan main full karbon dalam dan luar. Di mana sih masangnya Om karbon itu? Karbon ini kan plug play doang dia. Kalau kita beli aftermarket kan langsung suruh bengkel body kit juga dia bisa pasang. Oh, sisa ada bahan aja ya, kasih bahan Tinggal selesai. kita kasih barang kita punya, nanti mereka tinggal pasang-pasangin. Itu enaknya kalau misalkan plug play ya tinggal masuk aja begitu, ya kan. Atapnya juga saya karbonin tuh sampai Iya lupa. benar. Tapi berarti interior fokusnya menuju ke arah racing gitu ya? Street racing lah, Street racing ya? istilah kata. Jadi ada perpaduan antara leathernya ada, karbonnya juga ada. Nggak terlalu banyak yang ganti se-ekstrim gimana sih. Kalau mobil Eropa tuh lebih simple tapi ada ornamen karbon lah, gitu aja sih. Oh iya benar. And then Om ini kan A4. Kan Om juga ngomong tadi A4 ada 2 ya? Satu lagi kemana tuh? Satu lagi di bengkel. Jadi bukan bengkel karena dia rusak atau servis atau apa. Ya ada sesuatu yang saya otak-atik lah, yang Modif lagi lah. modif lagi tapi di renew. Oh, Contoh, diperbarui. ngambil contoh apa ya? New misalkan itu 2018 masih dulu kita pakai zamannya
lampu-lampu masih pakai lampu LED tapi kita masukin pipa misalkan contohnya. Mm-mm. Kalau sekarang udah ada jualnya yang kayak pipa yang langsung nyala lampu tuh, yang udah jadi satu. Oh iya benar. Jadi kayak ya. semacam seperti itu yang kita ganti-ganti gitu. Jadi yang Diperbaruin lebih lah. perbaharuin dan lebih enak juga ngelihatnya. Hmm. Gitu. And then Om, Audi kan ada A4. Mm-mm. Kalau A6 apa aja yang diubah? Kalau A6 ini saya nggak terlalu banyak rubahnya. Jadi ini kan memang bawaannya kan dia kan ini kan 2011 ya, 3 liter turbo, Betul. quattro. Mm-mm. Jadi saya facelift aja, facelift ke S6 Oh. 2017. Jadi wah 7 tahun kemudian saya ngelihat itu S6 kan sama base-nya dia. Hmm. S6 itu semacam kayak spotlight-nya lah. Itu faceliftnya semua Om? Semua Body kit dari juga segala macam? body kit, dari lampu depan, lampu belakang, dia punya spion, dia punya grill, dia punya bumper depan udah fog lamp, habis itu side skirt, dia punya ducktailnya semua full. Headlamp semua segala macam, Mm-mm. stop lamp. S6 punya yang 2017. Oh. Termasuk juga interiornya tuh, setirnya saya pakai S6. Habis itu karbon ornamennya dari S6 yang quattro. Itu kan semua ada tuh nanti di interior itu karbon semua kan. Oh jadi ini semua Semua diubah ke ubah S6? ke S6. Tapi kayak contohnya kalau A6 3 liter turbo kan bawaannya Bose. Betul? Kalau ini udah Bang Olufsen. Oh. Tapi saya rumahnya masih pakai Bosch. Saya nggak ganti ke yang tulisannya Bang Olufsen. Oh oke. Terus apalagi sih Om yang diubah Om? Selain Rem juga saya facelift? rubah tuh. rem? Remnya pakai S6 punya tuh. Sama. Oh. Habis itu coil over. Saya pakai ST coil over juga. Oh coilover. Jadi dia itu merek awalnya under merek KW suspension, tapi ini ST coilover juga. ST coilover. Itu satu produk dia, satu inilah anak bapak lah gitu. Beda tipis lah ya. Beda tipis lah ya. Terus velg pakai apa dong? Pakai ADV1 yang jadi ADV1 MP5 ya kalau nggak salah. Ini yang super light punya, yang 20 inch. 20 inch? 20 inch. Oh ring ini. 20. Ini lebarnya berapa tuh kemarin tuh? 9,5 10,5. 9,5 10,5, tapi saya mainin bannya karena quattro kan. Jadi lu kok nggak bisa narik, nggak bisa macam-macam. Jadi agak sedikit meaty tapi masih agak tipis lah gitu. Ukuran apa? Pakai ban apa sih Om? Bannya kemarin tuh pakai ban apa ya? Toyo Process kalau nggak salah. Oh. Cuman versi ditipisin gitu. Cocok sih Om. Nyatu dengan warna sih. Grey ya warnanya. Grey itu juga saya repaint kemarin karena mau ikut acara event aja kan. Tadinya warnanya nggak begitu, ya udahlah, why not kita ke grey aja Biar nyatu sama warna body lah ya. jadi lebih kelasnya lebih ada lah gitu. And then apalagi tuh Om yang diganti Om untuk eksterior? Untuk eksterior ya paling cuma tambahan emblem kayak supercharger segala macem, sama logo belakang saya ganti S6 juga, logo depan ditaruh di grill S6 juga. Jadi di fullin semua S6? Di full S6. Oh. Ya kan? Berarti untuk mesin interior gimana? Ada perubahan sih kalau misalkan bagian mesin nih ya kita ngomong, saya udah set 1 plus kalau kita ngomong. Itu udah saya ganti air filter pakai KNN. Pulinya ada crankshaft pulley sama lightweight pulley. Itu 2 pulley itu saya udah ganti, sama TCU per transmisi itu. Ya. Itu udah ganti merek Revo. Oh. Ini stage 1 lah istilah kata. Stage 1. Cek 1 plus lah karena udah ganti itu udah pasti. Iya benar. Crankshaft kan apa namanya, crankshaft lagi apa namanya, crank pulley itu Iya, crank pulley. udah pasti 1 plus. Itu baru itu aja Om? Sama knalpot saya pakai Akrapovic. Dari depan sampai belakang? Enggak, belakang doang sih. Oh muffler aja. Muffler aja. Terus interior Om? Interior apa ya? Audio gitu atau apa? Audio sih cuman saya gantiin pakai yang box doang ini. JL Audio 12 inci. Oh. Terus yang lain nggak ada? Masih nggak ada lah. full original? Full original. Itu juga perubahannya juga cukup lumayan kalau kita ngelihat H6 biasa kan 3 liter turbo kan kayak gimana kan. Bener. Soalnya orang kan ngeliat ini kan mungkin biasa aja gitu, cuma ganti velg gitu. Ini juga di Indonesia ya paling cuman mobil ini doang yang bener-bener convert, bener-bener mirip S6, karena mobil S6 itu di Audi di Indonesia tuh nggak ada. Di Indonesia tuh nggak jualan S6, mau IU pun nggak jualan, adanya RS6.
Oh beda ya Om? Ya? Beda, dia yang wagon, tapi yang model lama ya, yang masih pakai V10 dia, Hmm. by turbo. Hmm. Emang susah sih Om ya kalau misalnya udah cinta Audi ya. Jadi ada gimana cara kita yang ekstrim, gimana ada cara-cara kita main biasa aja tapi enak dilihat Iya gitu ya benar. kan. Jadi bisa ada dua Dua pilihan. pilihan lah. Lu mau main ekstrim bisa, lu mau main looks bisa. Itu aja sih perubahannya, nggak ada lain lagi yang lebih ini sih. Kalau untuk A6 cukup begitu aja tuh udah lebih dari cukup. Tapi ini biasa A6 ini dipakai daily nggak tahu gimana sih? Om? Jarang saya pakai, Jarang dipakai. jarang pakai dari beli sampai sekarang tuh jarang pakai. Gimana yang penting misalkan contoh lah kayak misalkan dulu kan masih ada zaman yang nggak covid kan, kita attend misalkan undangan gitu ya, saya bisa pakai ini. Oh. Lebih oke, mau oke. ada mewahnya dapat tapi lu masih bisa kencengnya dapat ya pakai ini sih, biasanya saya pakai ini. Hmm. Tapi Om berarti ada nggak sih Om tempat wadah gitu buat teman-teman yang suka Audi gitu? Sebenarnya kita punya beberapa teman-teman dan partnership yang khusus Audi ya, yang kita anjurkan untuk modif ya. Iya betul. Ada di Jakarta Selatan, ada Jakarta Utara, ada Barat, ada. Sebenarnya sih ada sih, tapi balik lagi semuanya kan ini barang Audi kan, lu harus nunggu. Oh iya betul. Susahnya tuh di Indonesia itu harus nunggu spare part Inden ya Om? Ya? inden. Dan kalau misalkan kita mau pakai misalkan Audi Indonesia punya dealer gitu, misalkan beli dari dia bisa juga ya, pasti lama inden. Tapi kalau misalkan kita teman-teman kan juga adalah yang masih di luar negeri, bisa kirimin kita, bantu kirimin ini kan. Oh Jadi iya cepet benar. juga. Kayak paling sebulan itu max, tapi barang-barang lu yang mau apa udah bisa dimasukin, Dipesan dulu ya. pesan dulu. Lu mau convert juga bisa, segala macem. Hmm. Tapi emang gue banyak lihat Audi teman-teman ya modifikator atau teman-teman car enthusiast ngeliat modif-modif Audi. Cuman gue paling demen emang mobil Om Leo sih. Untuk Audi apalagi A4 yang ini sama yang merah satu lagi. Nah, itu kan semua basically test. Iya benar. Cuman ya kembali lagi Om ya tergantung orang sih sukanya gimana. Oke paling itu aja Om. Thank you banget atas waktunya udah diperbolehin untuk nge-review mobil-mobil, wah mobil-mobil keren yang kita tuh nggak nyangka ternyata ngebangun itu susah Susah, gitu. sabaran lah. Mungkin Om Leo ada yang mau disampaikan kepada teman-teman yang nonton? Jadi modifikasi itu sebenarnya yang penting kita harus tahu pertamanya itu kita punya konsep ya. Jadi konsep awal itu kita modif itu kita harus tahu. Kita jangan ngomongin budget lah. Kalau ngomongin budget semua hobi itu ya Pasti ada budget. bukan budget juga, buang duit pasti. Betul. Namanya hobi. Kayak lu Iya. contoh hobi makan aja lu 2 kali porsinya jadinya. Pasti. Ya kan? Betul. Jadi yang penting kita tahu basic kita punya apa, arahnya mau kemana dulu. Kalau bisa itu bisa kita takar, kita tahu, udah di situ dulu aja kita mainin. Jadi nggak mesti lu barang bagus ini segala macam ini, ya kan? Betul, Mahal, betul. atau segala macam, semua bisa kita akalin kok. Segimana yang penting lu punya konsep dulu aja. Dan ingat yang penting jangan kebut-kebutan di jalan aja lah. Itu saya masih kurang gitu ya. Dia buat apa lah ya Buat istilahnya. apalah, yang penting lu konsep mobil lu enak foto, enak keren foto, udah. Enak lihat gitu. Iya enak lihat, nggak usah sampai ngebut-ngebut lah. Kalau mau ngebut-ngebut ada wadahnya. Lu kalau itu ke Sentul. sentul atau lu mau sirkuit, lu mau drag, lu silahkan deh. Tapi kalau untuk misalkan kita benar-benar modif dan kita dihargain orang juga modifikasi kita, ya kita cukup main yang bener aja lah. Kalau menurut saya sih. Oke guys, jadi pesan dari Om Leo itu kita bisa ngambil intinya tuh adalah di dalam dunia modifikasi itu yang terpenting adalah konsep. Gimana kalian memodifikasi mobil kalian mau bikin konsep seperti apa, itu kalian nentuin dan kalian sesuaikan sama budget kalian. Ya setidaknya nggak usah lah kita harus seperti dia, seperti itu, tapi jadi diri sendiri aja lah. Berkarakter lah. Iya, berkarakter lah. Apa yang bisa kita lakuin, setidaknya kita nggak maksain juga harus modif seperti ini, enggak. Biar kita punya ciri khas sendiri, karakter kita sendiri. Paling itu aja, thank you banget yang buat teman-teman buat udah nonton. Nanti bisa kita lihat lagi video kita di YouTube channel Mang Project selanjutnya. You